datang di Serasi Talks bersama Teh Ca Botol. Kenalin, aku Siska dan malam hari ini kita bakal ngobrol santai tentang suatu topik yang pasti relate banget nih buat para wanita dan tentunya kita ya. Nah, mumpung lagi minggu malam, cocok banget sebelum menyambut hari Senin. Yuk kita meluangkan waktu untuk rileks sejenak. Me time bersama Teh Ca Botol, teh hijau yang punya rasa dan aroma melati otentik. Nah, aku udah bikin nih. Jadi kalau misal kalian belum bikin Teh Ca Botol untuk menemani sesi live malam hari ini, silakan bikin dulu yuk sebelum aku invite narasumber kita pada malam hari ini. Oke, sebelum kita undang narasumber kita, aku mau relatekan sedikit dan ngebahas tentang topik di malam hari ini. Ngobrolin tentang full time mom, kadang kita seringkali fokus untuk menyelesaikan masalah tanggung jawab rumah tangga, kemudian juga keluarga. Tapi ternyata keseharian sebagai full time mom itu juga bisa dikontenin loh, dan membuka banyak sekali peluang di luar sana. Mulai dari bagaimana cara untuk mendidik anak, kemudian review peralatan dapur favorit, sampai membagikan pengalaman inspiratif atau pengalaman sebagai seorang ibu. Semua itu bisa jadi konten yang tentunya bermanfaat dan inspiratif. Lebih dari sekedar hobi, jadi konten kreator itu bisa memberikan banyak keuntungan. Mulai dari peluang mendapatkan income tambahan, kemudian memperluas relasi kita, hingga menjadi ajang untuk personal branding. Nah, pastinya buat teman-teman yang ingin belajar banget nih gimana caranya buat jadi content creator, jangan lupa untuk kalian tetap stay di sini karena kita akan membahas di malam hari ini bersama narasumber yang sangat-sangat insightful. Tentunya seperti yang kalian lihat di poster ya, itu ada Kak Emma. Nah, jadi di malam hari ini pasti seru banget buat teman-teman, bisa untuk silahkan join, silahkan untuk siapin camilannya, dan jangan lupa sekali lagi untuk siapin secangkir Teh Ca Botol untuk menemani me time kamu di malam hari ini. Wow, udah banyak banget ya yang join. Oke, sebelum itu aku mau kasih info dulu nih. Jadi buat teman-teman, biar nantinya makin banyak yang dapat ilmu di malam hari ini, jangan lupa untuk share live di malam hari ini dan ajak buat teman-teman kamu untuk belajar dan biar dapat insight berharga di sesi Serasi Talks yang kedua ini. Oke, karena memang narasumbernya sudah terlihat join ya, jadi langsung aja aku coba untuk invite Kak Emma. Kak Emma-nya sedang proses untuk join. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk siapin Teh Ca Botolnya. Oke, halo Kak Emma. Hai Kak Siska, hai semuanya. Kabarnya gimana Kak Emma? Alhamdulillah, kenyang habis buka puasa. Oke. Wah, senang banget aku bisa ngobrol bareng Kak Emma di Serasi Talks malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh banget dong Kak untuk kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini. Boleh dikenalkan selengkap-lengkapnya. Silakan Kak Emma. Halo, selamat malam yang udah join. Wah, rame ya. Pada nungguin ya. Sebelumnya aku mau kenalan dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal, tapi pasti sudah pada kenal kan? Kenalin aku Emma, Instagram aku Emma Pratama. Di sini aku sebagai full time mom, tapi content creator juga, tapi melakukan beberapa bisnis juga, dan aku ibu 2 orang anak, sedang mengandung anak ketiga, usia 6 bulan, udah sehat, dan malam ini kita bakal bahas yang seru-seru. Pokoknya ada yang mau ditanyain, tanyain aja, kita kupas tuntas bareng-bareng sama Tes Capoto. Wow, oke, thank you Kak Emma untuk perkenalannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kak Emma ini adalah seorang full time mom ya, yang juga sukses menjadi seorang content creator. Keren banget kan, di sisi lain mengurus keluarga, ya sekarang Kak Emma juga sedang mengandung ya, Kak ya. Tapi Iya, masih menjadi seorang content creator. Nah, nggak cuma dari itu, Kak Emma bukan hanya untuk ngebikin konten aja nih teman-teman, tapi Kak Emma juga berhasil untuk mengembangkan dirinya hingga membangun sebuah bisnis
atau KOL agency sendiri. Siapa sangka ya kayak yang berawal dari berbagi cerita sehari-hari sekarang bisa menjadi sebuah profesi dan juga berdampak dan bermanfaat untuk wanita di luar sana. Pasti banyak banget yang udah penasaran untuk gimana perjalanan dari Kak Emma. Yuk kita simak aja. Dan untuk yang pertama, sebelum itu Kak Emma, apakah sudah me time dengan teh botol? Wah, itu nggak boleh ketinggalan tuh. Oke, wow, sudah Lagi nih, dulu kali ya Kak. minum dulu ya. Hmm, emang nggak ada sih teman-teman teh botol. Jadi memang harus disediain ya. Oke. Benar. Kita mulai ya Kak Emma, aku pengen tahu nih cerita perjalanan awal karir kakak seperti apa sebagai seorang full time mom ya, ketika terjun di dunia content creator. Boleh diceritakan Kak Emma ke kita semuanya? Oke, Kak Siska, makasih loh ya udah kasih waktu. Teh Cap Botol juga memberi kesempatan untuk kita live malam ini. Kayaknya udah banyak yang nanya. Ih, ini belum-belum loh. Oh iya, belum ya. Tadi pertanyaannya kan gimana awal jadi content creator ya? Oh, Selama menjadi eh, ibu, terus kenapa memberanikan diri untuk menjadi content creator? Jadi sebenarnya aku berkecimpung di dunia content creator itu tidak sengaja. Karena sebelumnya eh, aku juga aktif, terus tiba-tiba menjadi ibu, yang mana yang diurus cuma masalah domestik rumah tangga, dan terjadilah post power syndrome, dan aku bingung nih gimana mengalihkan energiku yang banyak ini. Terus dengan dunia digital yang semakin maju, aku lihat opportunity banyak sekali di dunia digital, dan waktu aku di rumah bisa juga banyak membuat dan mengolah sesuatu. Aku putuskan untuk menjadi content creator mengikuti suamiku. Jadi mungkin teman-teman yang baru tahu, suami aku itu sebenarnya juga content creator yang terjun duluan di dunia digital. Sebelumnya aku nggak content creator, tapi aku terinfluence oleh suami sendiri. Karena banyak banget opportunity dan dilakukannya fleksibel di rumah bersama anak. Dan jadilah aku dan keluarga aku menjadi content creator. oke, wow, menarik sekali. Jadi bukan hanya Kak Emma doang nih teman-teman yang jadi content creator. Ternyata juga suaminya juga sama. Karena aku terakhir kali juga sering lihat Instagramnya Kak Emma kan. Dan ternyata memang, oh ini memang konten-kontennya itu berbau family gitu ya Kak ya. Tapi Betul. ada juga lain itu. Nah ini inspirasi nih buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya memang mau untuk menjadi content creator, kalian boleh banget untuk follow Kak Emma nih. Harus. Iya, follow ya. Follow ya. Oke. Nah, aku juga pengen tahu sih Kak. Jadi kayak alasan terbesar Kakak untuk akhirnya membuat konten ya di tengah kesibukan sebagai full time mom itu seperti apa? Apakah memang yang pertama itu kayak ya emang mau cuannya gitu atau udah teriming-iming nih bahwa saya konten creator itu pasti cuannya banyak ataukah seperti itu atau ada alasan lain Kak emang? Eh, Sebenarnya faktor terjun jadi content creator bukan masalah cuannya aja. Itu pasti, itu sebenarnya bonus ya kak. Ya, Tapi betul. sebenarnya ada hal yang meaningful nih. Kenapa aku harus konsen menjadi content creator pada saat itu dan sampai sekarang? Kenapa? Karena banyak banget memori-memori yang harus di-create dan di-upload dan dirasakan kebahagiaannya bersama teman-teman yang lain. Mungkin pengalaman hidup aku yang aku share bisa menjadi bisa menjadi perspektif orang lain, menjadi ilmu orang lain yang aku share baik, orang lain melakukannya dengan baik, dan balik lagi ke aku juga pasti baik. Makanya aku suka upload yang aku suka sharing atau upload yang relatable dengan apa yang aku lakukan. Jadi salah satunya itu creating memories, menyimpan memories di platform-platform digital. Plus cuannya Oke. juga sebenarnya juga besar ya. Oke, jadi alasan pertama itu bukan masalah cuan ya, karena memang semua itu berproses ya Kak Emma. Betul, Pasti kalau misalnya maksimal usahanya untuk membuat konten, ya rezeki mah ada yang ngatur ya. betul banget. Itu ada sebagai jalan kita memang ditakdirkan di konten creator gitu. Betul. Oke, nah Kak Emma aku tadi dengar kalau misal memang suami duluan ya yang untuk terjun di dunia konten creator. Pasti untuk di awal itu kan kakak bilang ya ke suami kalau aku mau jadi content creator.
Mungkin seperti itu. Nah, kira-kira reaksi atau tanggapan pertama kali dari suami atau mungkin dari keluarga besar atau dari anak gitu ya, itu seperti apa? Tahu kalau Kak Emma mau jadi content creator? Eh, Orang pertama yang senang ketika saya mau menjadi content creator itu pasti yang paling interesting ya suami saya, karena dari dulu dia udah nge-push nih, ayo yang Oke. your life is so beautiful, kenapa tidak di-sharing gitu. Uh, Kenapa tidak dibuat konten, sharing aja apa adanya. Karena dulu aku masih konservatif ya, maksudnya tidak mau sharing hal-hal pribadi dan aku tidak mau sharing anak-anak, tidak mau sharing tentang kehidupan. Tapi karena dorongan suamiku itu tadi, dukungan dia orang, orang nomor satu yang selalu dukung aku untuk bekerja di dunia digital di rumah aja, menghasilkan banyak karya dan membantu banyak orang. Jadi sudah pasti dia orang pertama yang sangat mendukung, diikuti anak-anak yang super duper narsis. Jadi didukung aja mbak sama sama apa lingkungan. ya. Kalau itu tuh kayak memberi restu, oke kamu sebenarnya harus jadi konten kreator. Anak-anak nasi, suami mendukung, sampai semua tuh suami sebenarnya yang memang Wow. nggak support ya. Iya, betul. Berarti ini juga sudah punya studio khusus Kak di rumah. Alhamdulillah. Wow. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman nih yang tertarik untuk nantinya prosesnya akan seperti Kak Emma, boleh banget. Dan biasanya kan banyak orang yang bilang kayak, aduh Kak, sih yang nggak punya, aduh, itu semua bertahap ya Kak Emma. Dan itu topiknya akan Hmm. nanti. Oke, aku juga penasaran nih Kak, selama menjadi content creator pasti Kakak merasa burnout. Nah itu kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut dan pernah, dan pastinya juga pernah ya Kak ya? Hmm. Oke, boleh Kak Iman di-sharing kan kalau misalnya ada tips and triknya biar nggak burn out? Kayaknya nggak cuma content creator ya yang bisa mengalami burnout atau stres berlebihan, tapi hampir semua ibu-ibu atau wanita pasti mengalami burnout itu. Tapi nggak apa-apa, itu wajar. Ketika burnout itu hadir, artinya mental kita sedang di break sama yang maha kuasa. Atau badan kita memberi sinyal, oke, kamu harus menarik diri. Oke, kamu itu sedang butuh istirahat. Makanya pada saat burnout terjadi, nggak apa-apa loh. Kita nggak melakukan apa-apa, kita tarik diri, kita detox sosial media, mungkin yang mungkin kerjanya content creator, kita bisa detox selama waktu yang kamu butuhkan, asal pada saat detox, kamu memang betul-betul healing, memberi asupan otak kamu yang baik, hati kamu yang baik, mata yang baik, bacaan yang baik. Jadi ketika comeback setelah burnout itu dengan kualitas mental dan jiwa yang sudah oke. Jadi nggak apa-apa, burnout itu tuh sebuah hal yang wajar loh kak. Kita nggak boleh, ya aku burnout, aku nggak mau orang tahu kalau aku lagi burnout, aku harus perfectionist dan segala macam. Nggak bisa, nggak apa-apa, kita kalau burnout tarik diri aja. Berarti kalau misalnya teman-teman yang lagi hilang di sosial media, aku wajar gitu. Oh, oke, berarti dia lagi istirahat. Oke nih dia memberi jeda pada waktunya. Wow, menarik banget. Nah, ini nih yang penting. Jadi kadang kalau misal kita terlalu fokus ya teman-teman sama kesibukan, kadang juga lupa untuk waktu untuk istirahat, kemudian me time, yang tadi dibilang Kak Emma juga, boleh untuk istirahat sejenak sebelum akhirnya kita melanjutkan aktivitas kita yang lainnya. Nah, makanya yang itu penting banget ya Kak Emma ya, untuk recharge energi. Salah Jangan satunya dengan lupa botol me time sambil nggak teh. tanya dulu. Oke. Hmm. Jadi teh cah botol ini memang khas ya, teh hijaunya dan punya rasa dan aroma tuh. Kayak mau udah gini-gini. Karena Hmm. harum banget ya kayak ya, melatinya otentik banget. Kayak mah sering nyetok di rumah. Selalu gitu. Oh wow. Teh cap botol, apalagi yang teh hijau melati itu wanginya relaxing banget sih Ya, kak menurut aku ya. betul Tanpa sih Kak. minum pun, tanpa minum, tapi kalau kita cium kemasannya itu nenangin. Ini salah Nagih ya. satu saran sih buat teman-teman yang mungkin masih nggak tahu ngehandling cara burnout-nya, atau ketika stres mau meredakan dalam waktu cepat, cium bau tehnya teh cap botol. Ini wanginya super enak banget. Oke, wow. Ini banget teman-teman join di sini karena dikasih tahu Kak Emma nih Iya, kalau ada. ya, benar. Wow, menarik. Oke, jadi teman-teman harus stok apalagi sekarang mau lebaran ya. Jadi cocok banget untuk minuman nanti ketika
menjelang Idul Fitri. Oke, nah kita lanjut lagi Kak Emma karena pastinya ini sudah antusias banget untuk ngedengerin cerita Kak Emma semuanya. Nah, aku pengen tahu nih Kak, tadi kan aku juga udah sempat spill ya kalau Kak Emma itu punya KOL agency gitu. Nah, dengan membangun bisnis untuk para wanita ini, apa sih yang mendasari kakak atau tujuan kakak membangun bisnis ini bisa diceritakan lebih detail kak ke kita? Oh, oke, berarti ini behind story of uh, bisnis aku ya kak ya. Sebenarnya Tuh. bisnis ini tuh terjadi karena keprihatinanku sebagai content creator yang mana tidak mempunyai rumah yang merasa aman sebagai kreator. Apalagi aku ibu-ibu dan pada saat itu platform untuk KOL Mommy itu nggak banyak, Wow. hanya ada tapi nggak seberapa dan mungkin eksklusif ngeri eksklusif Ya. banget ya. Nah pada saat itu aku tergerak nih gimana caranya aku membuat sebuah community yang mana nggak cuma ibu-ibu sih, konten kreator semua laki-laki, wanita muda, anak-anak yang menjadi talent bisa aku rangkul, bisa aku peluk dan bisa menjadi tempat mereka pulang sebagai konten kreator atau mereka mencari tahu ilmu-ilmu terbaru tentang dunia digital. Disitulah awal mula aku membentuk sebuah digital agency, lalu isinya ada community yang mana community-nya khusus konten kreator. Persyaratannya nggak susah, maksudnya mereka yang penting tetap itu sih gigih untuk menjadi content creator versi mereka, diri mereka yang terbaik. Oke, kalau misal nih ya sebagai seorang pemula content creator terus tiba-tiba lagi join live ini tapi mereka pengen banget untuk join ke agensinya kakak, itu memang persyaratan apakah harus 10.000 followers dulu atau enggak seperti itu dan apakah bisa langsung join atau seperti apa kira-kira? Nah, ini nih, kita minum dulu ya. Oke, minum dulu, minum dulu. Jadi sebenarnya konten kreator itu terlalu banyak stigma dibilang harus 10.000 followers nih kalau kita mau masuk ke dalam circle yang eksklusif. Tuh. Enggak, justru kalau dari aku pribadi, dari manajemen aku, dari agensi aku enggak mematok jumlah followers mereka yang mau ikut, yang masuk circle aku. Tapi aku mau lihat gimana kualitas mereka membawa diri mereka di dalam konten itu. Even kontennya itu tidak pernah FYP atau followers mereka di bawah 10.000 atau konten mereka sedikit, tapi kalau mereka itu tadi gigih aku bilang mau memulai, mau konsistensi dan resistensi. Kenapa? Karena konten creator itu harus tahan banting. Makanya aku bilang resisten ya teman-teman konten creator pasti paham kan? Ya, Tahan banting, betul. tahan banting. Makanya untuk jumlah followers itu nggak jadi sebuah patokan yang harus 10.000 kayak aku banyak sih menaungi yang nano di bawah 10.000. Even di tahun 2025 ini pasaran untuk nano itu lebih besar. Permintaan dari klien lebih gede. Wow, thank you Kak Emma sharingnya. Ini buat teman-teman yang mungkin belum join ya, boleh banget untuk nanti Kak Emma, siapa tahu nanti Kak Emma ini menjadi salah satu jalan rezeki untuk teman-teman ya yang ingin konsisten di bidang konten kreator. Amin, amin. Kak Emma bukan hanya menjalani passionnya sendiri, tapi juga membuka peluang buat wanita-wanita untuk bisa menebar inspirasi dan juga selalu menginspirasi. Dan tentunya berani untuk menjadi content creator atau berkarya. Semoga aku doain semoga bisnisnya lancar terus ya kak ya dan membawa Amin. dampak orang. Amin. Oke, sepertinya terpantau sudah banyak yang tanya ya. Iya ya, wow. Hai Mam Presi, Mam Kat. Banyak Semua sekali Putri. Oh, banyak thank you banget pertanyaannya. join. Nah, sekalian nih kayak aku masih mau ngasih tahu ke teman-teman yang udah join. Jadi sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, aku mau info ini ke kalian. Kalian harus wajib banget pantengin dari awal sampai akhir karena nanti kita akan bagi-bagi e-wallet ya. Ini ala-ala dari teh cabotol. Oke, jadi caranya yang pertama adalah kalian
nanya aja di kolom komentar. Nanti ada tim kami yang akan memilih komentar terbaik atau penanya terbaik. Nanti akan kita kasih 100.000 per orang. Jadi jangan ragu Oh, untuk kalian. Untuk 5 orang. Kak, tapi kalau misal nggak kepilih gimana? Kan ini pesaingnya karena yang join lumayan banyak. Oke, tenang aja karena ada satu cara lagi yang kalian bisa ikuti. Jadi teman-teman bisa untuk review insight apa yang kalian dapatkan selama sesi live ini dan kalian pakai template at yours yang sudah kita sediakan di Instagram story Botol. Kalian tuliskan insight apa selama bareng Kak Emma di sesi live ini dan nanti jangan lupa untuk mention Teh Botol biar kita bisa pilih tuh review terbaik itu siapa aja sih dan kita akan milih 5 orang pemenang masing-masing 100.000. Jangan lupa ya untuk ikutan. Kan lumayan. Oke, Kak Emma udah siap lanjut lagi atau kita minum dulu nih Kak? boleh. Boleh. Minum dulu. Teman-teman yang nonton lagi lupa minum teh botol ya. Jangan lupa untuk bikin teh botol dulu karena kita lumayan jam 8 ya, jadi masih ada. Oke Kak Emma, nah aku mau lanjut lagi nih. Jadi biasanya kan kakak sebagai full time mom ya, pasti kakak juga yang mengurus anak, mengurus suami, kemudian belum lagi untuk menjalankan bisnisnya, pasti banyak hal yang kakak lakukan. Nah, kira-kira aku mau tanya tentang tantangan terbesar. Ada nggak sih kak tantangan terbesar sebagai full time mom gitu ya, apalagi kak Emma sangat-sangat aktif di media sosial. Tantangannya apa kak kira-kira? Tantangan ya berarti Kak. Banyak sih tantangan itu ya. Kalau menjadi full time mom tapi mengerjakan hal yang lain juga. Eh, Tantangan terbesar aku tuh sebenarnya membagi waktu. Ketika memutuskan untuk menjadi full time mom, aku pastinya berdedikasi dari awal kan untuk oke, aku menjadi ibu yang baik yang mana anak-anak aku handle harus dengan baik, rumah juga aku harus handle dengan sempurna, eh, bahkan sampai lupa untuk kebutuhan diri sendiri. Nah, itu dia tantangannya, membagi waktu, porsi waktu yang mana rumah, mana pekerjaan, mana usaha, mana eh, membuat konten dan segala macam lainnya, tentunya dalam kehidupan. Tantangan membagi waktu itu sampai sekarang mungkin masih aku alami, eh, makanya ketika ada terjadi burnout itu ya aku menarik diri. Oke, okay. Wow. Jadi memang tantangan terbesar adalah manage ya kayak manage waktu kita. Iya Uh, betul. nah, kalau misal tadi kayak Emma bilang untuk menarik diri ya, pasti kan kita nggak bisa lama-lama ya, harus terus untuk ya gimana caranya ketika kita sudah recharge energi atau ya menarik diri sejenak, tapi kan harus tetap apalagi kalau misal ada deadline endorse dan lain-lain ya kayak ya, pasti itu akan jadi challenging banget buat kita. Nah, kira-kira ada nggak tips manajemen ala Kak Emma biar nantinya aktivitas ketika kita menjalani apapun itu tetap ya produktif itu dan tidak mengorbankan quality time bersama keluarga. Ya, itu kayaknya banyak pertanyaan juga ya masuk. Gimana cara memanage waktu? Iya, Mama Emma gimana memanage waktu? Dari tadi aku lihat gimana memanage waktu. Ya, tapi memang jujur sih sebagai ibu, semua pekerjaan itu kita handling. Apalagi full time mom ya. Ini tanpa ada membanding-bandingkan ibu bekerja begini, full time mom seperti ini, nggak ada. Semua sama, ibu bekerja, ibu rumah, full time mom gitu semua porsinya sama. Pasti mereka menghadapi guilty masing-masing. Nah, karena di posisi ini aku full time mom dan pekerjaan aku itu menjadi sampingannya, jadi aku menjelaskan sesuai dengan perspektif aku sendiri. Aku full time mom itu mengatur waktu sudah pasti porsinya adalah besar di anak-anak. Jadi mungkin 50% itu anak-anak dan rumah. Sisanya 30% pekerjaan, 10% uh, mungkin waktu sendiri, 10% aku juga menghabiskan waktu bersama teman-teman. Tapi memang
Bedanya di aku adalah menghabiskan waktu itu banyak bersama anak-anak dan mengurus rumah. Karena sampai sekarang aku helpernya juga masih satu. Jadi untuk mengatur waktu, bangun pagi secepat mungkin, tidur malam selambat-lambatnya. Mengorbankan waktu tidur adalah sifat para ibu. Kenapa nggak ke semua mumi-mumi? Pasti kalian semua mengorbankan waktu tidur kan? Aku tuh sangat ngerti sih ya. Selama menjadi ibu, waktu tidur itu sangat paling lambat. Bangun tapi paling cepat. Betul. Kenapa? Karena biar semua porsi pekerjaan dan posisi-posisi aku di rumah ini terjalani dengan baik dan balance. Itu dia. Oke, wow. Jadi buat ini semangat ya dari Kak Emma buat para mom yang lagi join live ini, teman-teman harus bisa untuk contoh Kak Emma kalau misal ya ternyata memang sebagai seorang full time mom itu banyak sekali challenging-nya, tapi pada akhirnya juga Kak Emma bisa untuk mengatasi hal tersebut dan dengan cara gimana kita bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Nah, tapi Kak Emma aku penasaran. Aku juga sebenarnya belum ya, Oh, ya masih single dan kira waktunya itu apakah sama seperti itu atau seperti apa kak? Karena biasanya anak-anak Gen Z ya, apalagi tuh ya udahlah bangun ntar aja gitu karena kerjanya ntar dulu gitu. Gimana kalau misal dari Kak Emma? oh iya, aku sampai lupa. Ini nonton juga ada yang Gen Z ya. Hai Gen Z. Gen Z atau milenial yang belum menikah. Nah, dengerin ya, Nggak dengerin apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini mungkin aku ceritain versi Emma yang belum menikah, which is waktu masih single, boleh. sebelum 10 tahun lalu. Jadi mungkin buat adik-adik tercinta sih, Oh, adik-adik. gak ada untuk Adik-adik, kakak-kakak tercinta yang masih single, nikmatilah masa-masa single. Kenapa? Masa single itu seperti masa emas atau seperti masa golden age anak-anak. Itu perbanyak relasi, perbanyak kegiatan positif di luar sekolah atau di luar kampus. Karena kegiatan-kegiatan ekstra di luar dari akademis itu akan membantu karir-karir ke depannya. Makanya sama mungkin tipsnya ya, seperti para mumi, bangunlah lebih cepat. oke. Usahakanlah menjadi orang morning person nih. Apalagi buat single kan, bangun hanya mengusahakan untuk diri sendiri ya, Ya, bukan mengurus orang betul. lain. Jadi menjadi morning person itu salah satu banyak salah satu hal yang bisa membawa impact yang besar untuk hidup kalian di masa yang akan datang. Single harus banyakin kegiatan positif. Itu Oke. tadi dengan menjadi morning person, berbanyak kegiatan positif, uh, kurangin waktu asmara. Mungkin yang suka nonton Korea nggak apa-apa, tapi mungkin difilter lagi ya tontonan-tontonan Korea yang tidak animenya atau melo, cari tontonan yang bisa membuat kita termotivasi. Dan menjadi single, uh, manfaatkan semaksimal mungkin nih masa emas kalian sebelum take care of anybody. Aduh, aku merasa sangat-sangat senang ya karena bisa akhirnya dapat recharge energi dari Kak Ima, apalagi memang ya aku juga merasakan bahwa waktu itu sangat-sangat berharga dan kalau bisa Oh. katakan ya jadi orang yang morning person gitu karena Hmm. kalau memang sering berbeda gitu ya itu juga ngaruh ke kesehatan ya kayak Iya. katanya sih itu akan berpengaruh. Oke, nah terima kasih Kak Emma untuk recharge energinya buat aku dan buat teman di luar sana, baik yang memang masih single atau yang sekarang sudah menjadi full time mom ya, Iya. dan kita semuanya. Nah, kalau misal tadi ngobrolin tentang kita harus menarik diri dulu ketika misal kita burn out, tapi aku penasaran sama Kak Emma. Biasanya kan sebagai seorang content creator itu kan nggak yang emang full power terus kan ya Kak ya. Pasti ada di masa-masa yang kayak kurang motivasi, tapi mau gimana ya kayak harus mengerjakan kerjaannya waktu itu karena udah deadline. Hmm. Untuk mengatasi hal tersebut itu kayak gimana Kak? Karena kan udah deadline ya, harus semangat dan kerjain.
Oh, berarti ini pada saat terjadi demotivasi dalam diri ya, Kak, ya? Betul. Heeh. Ya itu, ingatlah, jadilah manusia berintegriti. Biarpun kita mengerjakannya secara mepet deadline, tapi ingat, apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Makanya ketika kita mendapat tanggung jawab, selesaikanlah. Biarpun dengan mepet, tapi diselesaikan. Tapi nih, kalau terjadi demotivasi, intinya jangan nyerah sih. Demotivasi itu wajar, tapi selesaikan apa yang kamu mulai. Kalau tidak diselesaikan tuh pasti akan terjadi penyesalan di kedepannya. Makanya jadi demotivasi, carilah bacaan yang bagus, tontonan yang bisa nge-build mood atau pengetahuan kalian. Jangan semakin ambruk di dalam keterpurukan demotivasi itu tadi. Oke, wow. Nah, jadi kalau misal udah ngerasa kurang motivasi gitu ya, saatnya Hmm. kita tahu lagi tujuannya apa, Oh, kemudian sama jangan gimana? lupa tuh tadi. Cium Oke, wangi bau teh ya, bau teh cap botol. Itu tadi kan salah satu life hacks yang mungkin teman-teman nggak tahu, bau teh cap botol ini bisa membuat mood kalian up lagi. oke. Cobain ya, Kak. Banget sama kayak Wak. Karena memang aku selalu harus energi loh Kak sama teh botol. Ambil waktu sejenak ya untuk relaksasi, untuk me time. Nah, karena kita punya teh botol, jangan lupa untuk beli ya di Alfamart atau Indomaret terdekat. Oh, Iya, dan kebetulan lagi ada promo sih Kak. Nanti aku akan spill di terakhir. Jadi buat teman-teman kalau misal mau serbu stok teh botol boleh banget ya. Oke, nah Kak Emma kita boleh lanjut lagi ya Kak ya? boleh, Oke, boleh. sambil buat teman-teman kalau misal ada pertanyaan yang ya, belum terbahas boleh untuk tanya. Kalau misal sudah terbahas nanti boleh nonton live-nya lagi ketika sudah upload di Instagram Teh Botol. Oke, aku penasaran nih Kak Emma. Sebagai seorang public figure atau spesifiknya adalah sebagai seorang content creator ya, pasti kita tidak jauh-jauh dengan namanya haters, komentar negatif, hate speech, kemudian ekspektasi sosial yang kadang itu bikin kita yang awalnya semangat mau mulai tiba-tiba langsung down karena ya takut dibully atau takut dikomentari negatif sama netizen gitu. Nah, kira-kira apakah Kak Ima pernah merasakan itu, hate speech dan lain sebagainya? Dan gimana untuk cara mengatasinya, apalagi buat pemula Kak? Oke, berarti mengatasi hate speech ya. Sebagai content creator, apalagi apapun yang kita share di sosial media, konsekuensinya emang itu sih, Kak. Antara, kan banyak banget nih yang menerima uploadan kita. Tapi nggak semua hati, nggak semua telinga, nggak semua mata bisa menyetujui apa yang kita pikirkan, apa yang kita upload. Makanya dari awal pada saat menjadi content creator dan kalian memutuskan untuk mengupload kehidupan kalian atau konten kalian atau kalian sharing perspektif kalian, risikonya itu pahami dulu sih. Akan ada orang yang pro dan kontra. Nah, tapi nggak apa-apa. Terjadinya pro dan kontra itu kalian bisa baca, oh ternyata di luar dari pemikiran aku, di luar dari pemikiran kalian, ada loh perspektif lain seperti ini. Tapi jangan ditelan mentah-mentah ketika orang nge-hate, cara atau ekspresi orang lain menerima konten kita itu kan berbeda-beda ya. Ketika tidak setuju, ada yang wise menyampaikan ketidaksetujuan mereka. Tapi ada juga yang tidak setuju, tapi mereka tidak mengerti bagaimana caranya menyampaikan ketidaksetujuannya dia. Nah, di situ tantangannya menjadi content creator pada saat menghadapi kontra yang mana bahasanya gak sesuai atau bisa menyakiti yang sama seperti dengan hate comment, hate speech, apalagi pakai akun yang tidak menunjukkan identitas mereka secara langsung. Saran aku, tutup kuping, tebalkan hati, mentalkan baja, ingat apa yang kamu posting itu selama baik, pasti baik juga kembalinya. Makanya apapun perspektif orang lain, tapi itu selama baik ya, dalam notes yang kalian posting itu baik, entah itu teks apa kayak, tapi ada yang tidak setuju lalu membenci, lo usah didengerin, tetap posting,
gak usah dilawan, karena orang pembenci itu adalah yang ditunggu-tunggu mereka sebenarnya adalah respon kita, ya kan? Mereka Betul. tidak setuju, terus atau mereka tidak suka atau dengki atau ada teman lama melihat kita ih alay banget gitu doang di posting-posting. Ada Ya, kan yang begitu, bukan karena mereka tidak setuju, hanya mereka tidak relate. Jelas. Jadi lebih harusnya kita yang lebih kasihan dengan orang yang tidak relate. Nah itu tadi menjadi konten kreator, tebalkan kuping, mentalkan baja, dan perbesarlah hati ketika ada kontra yang tidak sejalan dengan kita. Tapi tetap sih didengarin, kalau misalnya ada masukan kita baca. Siapa tahu bisa menjadi pembelajaran baru. oke. Wah, ini penting banget buat teman-teman ya. Jadi, kadang memang komentar dari orang itu bisa bikin kita overthinking. Kalau misal Betul. kita punya mindset yang kuat dan juga tetap fokus sama tujuan apa yang ingin kita capai, ya pasti akan membuat kita jalan terus gitu. Dan terus maju pokoknya ya Dan kayak Emma terus ya, karena maju. terus maju karena memang ya struggle mah biasa gitu. Betul. Kalau untuk di awal pasti akan terbiasa dan akhirnya ngebikin kita semakin kuat. Oke, emang aku juga penasaran karena kan mungkin di sini bukan semuanya itu sudah profesional atau kategorikan konten creator yang sudah punya experience ya. Pasti ada juga yang pemula gitu. Mungkin aku juga Hmm. bisa sebagai seorang pemula gitu. Nah, kira-kira nih Kak, di dunia konten kreator sekarang dengan persaingan banyak hal yang mungkin udah banyak orang kayak dikit-dikit jadi konten kreator, dikit-dikit jadi konten kreator. Nah, buat peluang, kira-kira untuk pemula seperti aku tuh apakah memang ada peluang di dunia konten kreator Kak? Peluang itu pasti ada sih Kak, karena sebanyak apapun konten creator ada yang hadir, tapi nggak sebanyak itu juga yang konsisten menjalaninya sampai akhir. Jadi Oke, kakak bisa banget dong mau join, maksudnya para apalagi teman-teman yang pemula sebenarnya itu pada saat terjadinya terbakar api semangat awal-awal ya kan. Nah tapi balik lagi untuk menjadi konten kreator itu jangan mengejar sesuatu yang fana atau targetnya cuma hanya FYP. Ingat untuk menjadi konten kreator bagi pemula niatkan satu, kalian posting itu untuk diri kalian sendiri dan kebaikan banyak orang lain. Jadi oke. menjadi viral itu mudah banget sih kak. Kan jadi konten kreator demand-nya itu banyak. Terjadi konten kreator pun menjadi konten kreator pun aja tuh sangat mudah, siapapun bisa. Makanya demand itu banyak banget kan. Cuman itu tadi yang konsisten dan bertahan sampai akhir itu nggak semuanya. Makanya selalu ada ruang untuk para pemula yang mau konsisten dan bertahan sampai akhir. Itu tadi ingat niatnya untuk diri posting untuk diri sendiri, membawa konten-konten yang baik, di sharing yang baik, pasti akan membuahkan yang baik. Oke, wah terima kasih Kak Emma. Dan kalau misalnya memang peluangnya itu akan selalu ada ya, asalkan kita konsisten. Lalu Mm-mm. langkah awalnya yang kita lakukan sebagai pemula itu apakah? Apakah hanya tools dulu yang proper atau ya udah percaya diri dulu atau ada hal-hal lainnya yang harus kita siapkan? Salah satunya niche ya Kak ya. Mungkin kalau konten kreator hubungannya sama. Nah kira-kira seperti apa menurut Kak Emma? Iya, bisa sih untuk menjadi content creator kalian atau teman-teman pemula bisa tentukan niche kalian dulu. Niche itu seperti personal branding kita ya. Kalian mau dibawakan sebagai apa di dalam sosial media. Jadi muka ini tuh seperti mereknya. Ya, Nama kita mereknya. Instagram kita itu adalah jualan ya, kita, katalog kita ya. Makanya gimana nih biar jualan kamu itu menarik banyak orang, ya kan? ya betul. Bikinlah katalog kalian atau fit kalian itu sesuai dengan niche kalian. Ada yang masak, ada yang lifestyle kayak kayak aku kan lifestyle nih, aku suka sharing pengalaman banyak tentang kehidupan, bisa di dalam traveling, parenting, atau fashion dan segala macam. Makanya ingat nih, fit kita
Instagram kita itu adalah bahan-bahan jualan kita. Tapi jangan lupa, paling penting itu value, the best value kita. Best kita itu value diri kita sendiri harus berbeda dengan orang lain. Gak bisa nih kita menginfluence satu orang terus kita harus menjadi seperti dia. Gak bisa. Tapi temukan nih unique things di dalam hidup kita sendiri. Dan itu bawakan dengan cara unik juga. Pasti deh meledak. Oh, pasti udah boleh dicobain ya teman-teman. Nah, Hmm. aku sempat lihat komentar sih Kak, lihat pertanyaan dari para penanya di sini. Ada beberapa yang tanya kayak, tadi kan Kak emang membagi ya dari porsinya yang tadi 50 untuk keluarga, kemudian 30, 10, 10. Nah, kira-kira nih Kak, yang ada hubungannya dengan NIS juga, kalau misalnya Kakak memang sebagai seorang content creator, ketika ada brand tawaran yang masuk, atau endorse dan lain-lain, em, apakah memang harus spesifik niche kita atau ya udah asalkan ada cuannya kita terima semua. Nah, kira-kira seperti apa tuh Kak? Karena kadang kan berpengaruh ya, kalau aku dengar-dengar sih berpengaruh dengan niche gitu. Ini agak berat sih baca jawabnya ya. Karena pasti teman-teman konten kreator aku pada protes. Oh, aku kan yang penting cuan. Enggak ya, enggak. Jadi sebenarnya niche itu kan seperti personal branding ya. Ya, Jadi ketika kamu ditawarin nih satu brand yang tidak relate dengan niche kita, misalnya dia nih tukang masak, ya, tapi ditawarin tentang saham, betul. ya begitu ya, banking atau segala macam financial planning lah gitu. Gak masuk akal kan? Ya, Itu sebenarnya balik lagi sih. Balik lagi ketika kamu bisa membawakan brand itu sesuai niche kamu. Oke, aku masak. Ternyata masak kebutuhannya semakin tinggi. Gimana ya untuk caranya eh, kebutuhan rumah tangga aku tetap terpenuhi tapi finansial tidak semakin down. mm-mm. Itu pinter-pinter bridgingnya content creator aja. Cuman ada beberapa content creator yang memang saklek. Oh, oke, ini bukan niche aku nih. Nggak apa-apa, itu nggak masalah, Kak. Karena kan setiap content creator tuh punya personal brandingnya masing-masing. Ada yang mau mempertahankan, aku cuma mau masak, aku mau cuma home living, aku nggak mau bawain fashion. Nggak apa-apa, itu eh, apa nalurinya mereka ya. Mereka mempertahankan niche mereka seperti itu juga nggak ada masalah. Jadi tergantung lagi, balik lagi ke kreator itu masing-masing. Apabila merasa mereka pernah melakukan atau memakai suatu produk itu dan mereka oke, dia bisa ambil. Tapi kalau misalnya memang brand itu yang bertabrakan dengan mission mereka, dia tidak mau, dia tujuannya gede, juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tidak ada saklek-sakleknya di dalam content creator selama mereka jalannya enjoy dan itu tadi berimpact baik ke orang banyak. Oke, wah ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau misal tadi ada yang nanya seperti itu, ini ya aku tanyain ya. Cuman aku lupa username-nya tadi apa karena ini banyak banget yang nanya. Iya ya. Ya. Iya Kak, wah ini Maaf sepertinya banget kalau ada yang kelewat pertanyaannya, tapi nanti insya Allah kalau misalnya kita nih lihat-lihat yang sebenarnya. belum terjawab nanti boleh banget untuk komen di postingan kita gitu siapa tahu Iya, nanti iya. jawab. Nah, Kak, sama satu lagi nih sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, aku mau tanya terkait ide. Kalau tadi kan udah ngobrolin tentang niche ya gitu, dan niche itu sebenarnya personal branding. Nah, kadang ketika kita udah tahu niche kita apa, tapi kita itu kayak bingung gitu. Ini inspirasi kontennya ini dari mana gitu kayak aku harus bikin konten yang seperti apa, kayak topiknya apa aja. Nah, itu kalau versi Kak Emma, ada nggak sih Kak trik-triknya untuk kita dapat topik-topik per videonya gitu. Kita mau bikin apa? Oh, ini sepertinya kayak bikin storyline gitu ya, atau gimana? Ya, lebih ke topiknya. Jadi kayak inspirasi mana apakah memang kita harus liburan dulu baru dapat konten Oh, dan inspirasi atau ya riset doang gitu itu udah gampang untuk dapatnya. uh, oke. Ketika mencari tema, apa yang sesuai dengan niche kita, memang paling betul itu adalah explore dunia luar. Oke. Bisa melalui film, ke tempat-tempat baru, atau kalau nggak sempat, follow akun-akun yang memang relatable dengan niche kita.
Di situ banyak knowledge baru, kita research dan kita menarik benang merah apakah ini kan banyak akun-akun luar juga nih Kak, tapi nggak sama dengan pemikiran kita di Indonesia. Nah, makanya pentingnya kita follow atau menginfluence orang atau membaca yang sesuai dengan niche kita, lalu kita kembangkan dan kita bisa sharing ke teman-teman, oke ada point of view seperti ini loh sesuai niche aku. Kayak pentingnya itu research, baca-baca, dan follow akun platform atau yang relatable dengan niche. Oke, wah insightful sekali perbincangan kita di malam hari ini. Betul. Kan kalau misal masih ragu sebagai seorang pemula, coba aja dulu. Tadi sudah disampaikan Kak Emma, dan juga kita harus riset terus untuk ide-ide konten ya. Dan jangan lupa untuk meluangkan waktu relax sejenak, me time bersama teh cawotol, teh hijau yang punya rasa dan aroma melati otentik. Kita minum dulu Kak Emma ya. Hmm. Oke, gimana nih teman-teman, udah pada bikin tehnya atau belum? Boleh komen di bawah sudah gitu. Teh cabotol number one. Oke. Nah, emang ini aku mau lanjut lagi. Kita masuk ke sesi Q&A dan juga sharing activity. Jadi buat teman-teman, aku punya info menarik buat kalian yang mau langsung tanya sama Kak Emma. Boleh untuk request join ya. Nanti aku terima dan kalian boleh tanya, ngobrol langsung sama. Cepet buru-buruan ya, langsung segera untuk request join. Nanti aku akan invite kalian ke live Zoom ini biar bisa tanya langsung sama. Boleh kan Kak tanya apa aja? Boleh dong, nanti dapat THR dan dikirimin ini ya Kak. Oke, Dikirimin loh. minta tolong di notes ya buat teh botol. Oke, yuk yang mau request join live ini silakan biar Nanti kita. dapat THR loh, kita sharing bersama. Iya, betul. Yuk kita join live-nya Shane. Oke, ini aku coba undang ya. Oke, ada yang mau join langsung join ke live Instagram kita. Aku coba undang. Wah, halo. Halo, Mam Emma. Halo, Kak. Oh, ini match siapa nih? Wah, Baru makan lagi makan. ya kayak Sambil kalau lagi makan sambil ngeliat Mam Emma. Bikin jadi happy banget bisa sharing ya, Mam Emma. Thank you banget udah nemenin. terima kasih. Oke. Iya, aku ada pertanyaan nih sama dengan Mam Emma ya. Mam Emma, kalau boleh sharing dong gitu, misalkan aku lagi ini kan lagi hamil juga ya Mam Emma ya. Sekarang Iya. tuh kayak memperhatikan untuk prioritas-prioritas sehari-hari gitu ya, antara job, anak-anak gitu kan, dan kehidupan kegiatan lainnya gitu. Gimana sih Mam Emma ngebagi-ngebaginya gitu, hebat banget, masih kelihatan fresh. Keren banget tuh, kayak kalau aku waktu hamil kayaknya aku butak banget waktu itu. Gimana sih sekarang bisa stay fresh dan juga happy terus, seger terus gitu kelihatannya. Dan ya gitu sih, bagi prioritas itu gimana sih Mama? Boleh sharing-sharing nggak gitu ke kita gitu? Wah, pertanyaannya susah nih. Soalnya dia tahu sehari-hari saya nih, Kak. Boleh dijawab semua. Yuk. Mas Aan, makasih ya pertanyaannya. Ini jangan lupa ngeteh dulu ya pertama-tama. Oke, kita Udah tanya nyetok dulu. Oke, belum? siap. Ntar aku kirimin ya. Aku kirim Boleh. ya. Thank you Kak. Thank you Mam. Thank you. Jadi Oke, kalau untuk mengatur waktu pasti kamu tahu lah ya, kita sebagai ibu bangunnya harus pertama kan, pagi-pagi Iya. subuh-subuh. Nah, itu kuncinya Mm-mm. untuk bisa waktu seharian ini balance. Di pagi hari itu banyak banget yang dikerjain untuk pasangan rumah tangga, Mm-mm. bekal, bersih-bersih, mandi, sholat, antar anak, dan segala macam. Setelah itu baru tuh kita urus pekerjaan, ke salon, nonton Korea, dan segala macam. Tapi karena kerjaan kita itu di rumah ya, Mak, jadi makanya eh,
enaknya fleksibel kita kerjain. Cuman memang waktu kita pas respon itu sangat terbatas. Ada yang mana pas respon, ada di jam-jam yang bersamaan kita nggak bisa pegang handphone. Makanya intinya di situ sih pada saat ada ngomong sedikit kita harus jujur nih selesaiin pekerjaan esensial di luar rumah tangga. Oke. Oke. Dan menurut Mam Emma, work life balance itu bagaimana sih gitu? Kayaknya nggak ada work life balance di ibu-ibu. Nggak ada yang Nggak perfect ada, ya, nggak ada yang perfect nggak gitu ada. work life balance. Ya sebenarnya harus bisa diusahakan sih, tapi dilihat-lihat lagi apalagi sekarang lagi hamil ya. Mm-mm, Makanya tidak konsen nih untuk membuat mm-mm. konten organik sebanyak dulu. Kalau dulu kan mungkin aku terjadwal nih, oke setiap minggu 2-3 kali harus syuting konten organik dan harus upload. Tapi mungkin karena lagi hamil, aku nggak nge-push diriku di posisi itu. Nah, yang nggak hamil harusnya di-push sih, membuat jadwal 1 minggu harus syuting konten organiknya 2-3 kali. Ada bikin timeline mingguan gitu ya, Iya, Mam ya? benar-benar. Good job. Oke, thank you so much, Mam. Thank you so Thank much, you, Kak. Mas Tasya. Terima kasih. Oke. Oke. Wow, Mah, ini sepertinya sudah banyak yang ngantri untuk ikut ini. Oke, kita satu-satu dulu ya. Dari Kak, oke, kita coba untuk invite. Oke, terima. Oke, sebentar. Boleh untuk request lagi ya teman-teman kalau misalnya yang belum bisa untuk kita invite. Oke. Nah, Kak Emma, kira-kira nih, apakah ada sambil nunggu ya Kak Emma? Wah, ini sudah mau join. Halo, Kak. Halo, Kak bisa chat. Halo, Halo, dengan Kak siapa ini? ya halo, Hai. Halo. Kak Angel. Oke, silakan Kak, boleh apa sama Kak Emma? Oh iya, makasih. Sebelumnya suara aku terdengar dengan jelas ya? Terdengar dengan Iya, makasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya, saya sebagai pemula ini baru meraba menjadi konten kreator. Nah, pertanyaan saya kan, kalau misalnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus belajar menjadi konten kreator ini sangat sulit membagi waktu. Tadi saya sudah mendengar. Namun yang menjadi pertanyaan saya, untuk melakukan sebuah konten, perlu tidak kita kolaborasi dengan konten kreator lainnya? Lalu, menurut Bun Emma ini, perlukah sebagai kita untuk menghilangkan rasa minder karena pesaing di konten kreator ini kan banyak kan anak Gen Z dan milenial ya. Sedangkan misalnya sudah di atasnya dan sudah berkeluarga itu rasa minder itu muncul. Nah, gimana caranya menghilangkan rasa minder di depan kamera, terutama saat live gitu. Biasanya kalau live itu saya itu sangat minder banget dilihatin banyak orang yang mungkin anggap saja itu audiens kita atau bukan followers kita. Nah, gimana sih meningkatkan rasa kepercayaan diri yang timbul begitu saja tanpa dibuat-buat agar audiens pun tidak canggung atau awkward ketika menonton kita. Dan terakhir, gimana sih caranya Mbak Ibu Emma ini menghilangkan rasa khawatir oleh orang-orang yang suka hate comment atau tidak suka lah, anggap tidak suka dengan konten yang kita buat di sosial media. Mungkin itu saja. Makasih banyak Kak. Nah, Makasih Kak Angel. Kak Emma karena pertanyaan yang 2 dan 3 tadi sebenarnya udah kita bahas ya. Nanti apa namanya nonton lagi selanjutnya. Jadi boleh dijawab yang pertama dan yang kedua itu tadi ada
pertambahan dari Kak Emma boleh sekali untuk dijawab. Oke. Aku ingat nih pertanyaan pertama tadi kan seberapa penting kita berkolaborasi dan berkolaborasi bersama konten kreator lainnya. Kalau menurut aku pribadi itu penting sih. Kenapa? Karena semakin luasnya circle yang kita masuki, semakin banyak teman atau semakin banyak kita berteman dengan konten kreator. Dalam kutipan konten kreatornya itu memang betul-betul kita mau sharing ya, bukan hanya untuk panjat sosial. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat di mouth to mouth-nya antara content creator. Makanya pentingnya kolaborasi itu kita harus tetap fokus nih. Kita kolaborasi itu dalam bentuk hal konten apa. Jangan jadi viral doang, tapi di kolaborasi itu menciptakan suatu hal apa. Kayaknya udah menikah belum sih? Udah Iya, ya? sudah. Sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Oke. Jadi itu tadi pentingnya kolaborasi. Karena aku juga sampai di titik seperti ini karena banyaknya kolaborasi-kolaborasi bersama teman-teman konten kreator lain. Menjalani bisnis ini juga aku berkolaborasi dengan konten kreator ibu-ibu hebat lain juga. Alhamdulillah kolaborasi sampai pada saat di detik ini bisa menghasilkan uh, kekuatan finansial yang oke akibat dari itu tadi kolaborasi dan elaborasi. Untuk menghilangkan minder tadi itu ya, minder. Mungkin itu aku bingung ya, karena aku kalau misalnya diomongin gimana biar gak minder, orang-orang selalu bilang kamu itu Aquarius makanya kamu terlalu overconfident dan tidak minder, padahal horoskop apapun zodiak apapun tuh kayaknya harusnya bisa menghandle rasa minder dimulai dengan self love. Aku yakin sih untuk para wanita yang sudah mengenal dirinya, terus bisa memanjakan dirinya, dia bisa membawakan dirinya di sosial media dengan nyaman, mengeluarkan energi yang nyaman, yang mana biarpun kontennya bagus tidak bagus, tapi para audiens pasti menantikan dan menerima baik. Yaitu tadi makanya butuhnya me time, mengenal diri sendiri, kita butuhnya apa, sajikan dengan baik, tanpa ada rasa khawatir dan berlebihan. Tapi kalau rasa deg-degan untuk tampil di sosial media atau live itu wajar terjadi di awal-awal sih Kak. Ganjel itu tuh manusiawi, deg-degan itu tuh sangat manusiawi. Tapi gimana cara kita handle nih deg-degannya bisa menjadi suatu dorongan atau push makin kita semangat. Maaf, aku potong Kak Emma. Maaf. Kan kalau misalnya kita bikin konten, itu kan bisa diedit. Nah, kalau live sendiri, itu gimana caranya supaya kita tuh kelihatan natural, nggak dibikin-bikin, tapi tetap, iya, tetap sama kayak konten-konten kita yang sudah ada di upload sebelumnya gitu loh, yang di live. Oh, oke. Berarti Kak Angel maunya kita live itu tetap senatural mungkin pada saat sama seperti kita ngedit konten video ya. Ya itu tadi berarti harus memperbanyak jam terbang. Ya kan kita latihan di depan cermin atau kita latihan live atau kita nonton biasanya kan ada nih beberapa konten gimana cara public speaking baik, gimana cara membawakan diri kita ini lebih nyaman di live atau dan sebagainya macam. Tapi itu bergantung dengan jam terbang kita yang sering kita lakukan. Jam terbang sih. Makanya setiap ada opportunity untuk berkolaborasi untuk live Kak, itu ambil. Cuan atau tidak cuan, tapi kalau di situ ada opportunity untuk kita menggali skill kita ambil. Awalnya jelek nggak apa-apa. Awalnya minder, awalnya tidak oke, tidak apa-apa. Yang penting kita mau coba dan setiap live yang kita lakukan ada kekurangan, jadi kita notes. Oke, aku tadi seperti ini. Nanti aku perbaiki di next live yang lain. Semakin banyak jam terbang, pasti bakal semakin bagus. Oke, wow, thank you Kak Emma. Gimana Kak, apakah sudah terjawab? Apakah jelas, Kak? Uh, Deg-degan nih. Gimana gimana menurut Kak Emma kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata ada beberapa orang yang pas kita live gitu, ternyata ada beberapa netizen yang komen, ih kok
mukanya gini, kok nggak sama sih Oh, gini-gini. Nah itu gimana memotivasi diri sendiri, terutama Kak Emma nih saat menghadapi netizen seperti komen seperti tersebut gitu. oh berarti ini lebih ke secara fisik ya, Betul. ya kan? Hmm, berarti ini bisa diminimalisir dengan pada saat kita mengupload konten yang muka kita itu tidak terlalu banyak perubahan sih Kak. Mungkin banyak nggak setuju, tapi aku bisa kasih saran pada saat kita membuat konten daily yang banyak di feed kita itu jangan terlalu banyak perubahan. Memang sangat merubah ini sih struktur wajah dan segala macam. Tapi pada saat live bisa berbeda dan terjadi konten comments head seperti itu nggak bisa kita hindari karena memang netizen Indonesia seperti itu. Cuman kita harus kuat-kuat ya udah kalau aku live seperti ini fisik aku tidak sama atau agak berbeda seperti dengan feed kita yang biasa kita upload itu kan urusannya mereka. Kita yang penting kita menjalankan nih live dan konten kita sebagaimana yang kita senang. Oke. Hmm. Kira-kira terjawab? Tapi semangat tuh Sudah. main juga. Iya, Semangat loh. iya Semangat. aku mau dong minta pesan dan kesannya gitu supaya bisa mengikuti jejaknya Kak Emma. Mungkin beberapa kata atau kalimat gitu Kak Emma. Apa tuh? Maksudnya Minta support Kak, motivasi gitu, recharge hmm. katanya biar nanti bisa seperti Kak Emma. Oh iya Kak Angel, mungkin ini biar bisa semangat uh, nggak peduli penilaian fisik kita dari orang lain, yang penting value konten kita itu yang kita hasilkan bermanfaat untuk banyak orang. Itu sih. Kalau orang Keren. mau menghina fisik kita, kenapa? Mereka sedang menghina para penciptanya. Kalau mereka bilang, oh, kok beda dengan konten yang lainnya, biarin, bajakan hati. Siap. Wah, Oke, siap. Sangat memotivasi sekali. Makasih ya Mbak Emma. Semangat, semangat. Semangat, jadi konten kreatif. semangat buat Kak Emma. Ya, terima kasih ya Kak ya sudah Makasih loh, join. Pak. Makasih pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Kak Emma. Kakak boleh minum? Oke. Nah, udah join dua ini ya. Eh, sebenarnya semuanya full time mom atau tadi ada yang single ya Kak ya? Kayaknya ya pokoknya para wanita sudah join di live ini. Nah, buat teman-teman yang belum kedapatan untuk join, maaf banget gitu karena waktunya sudah hampir habis. Jadi kalau Iya, misal benar. ya belum dapat kesempatan untuk bertanya, nanti boleh pantengin Instagram Teh Cah Botol karena akan banyak konten-konten setelah yang akan kita upload yang memang masih make sense dengan Kak Emma gitu ya. Jadi boleh tanya di sana, nanti akan dibantu jawab sama Kak Emma. Nah, Kak, karena tadi ada yang cemburu nih, kok yang pertanyaan dari kolom komentar nggak ada yang ditanyain ya, gitu. Oke, aku pilih aja ya Kak ya, yang tadinya belum sempat terjawab. Ini ada dari Kak Prilly 1111. Lebih suka bikin konten spontan atau terencana, Kak Emma? Aku tentatif nih, Kak Prilly. Jadi aku tuh suka, tapi mostly aku suka bikin konten spontan. Oke. Sesuai apa yang aku sedang jalani, pasti nih keluar ideas kepala. Kayak, oh oke, kejadian ini kayaknya bisa dibikin konten yang menarik deh. Dan membawa pesan kehidupan. Atau aku bisa masukin ini dalam konten. Tapi nggak lama, nggak sedikit juga aku bisa bikin storyline dulu, storyboard dulu. Itu terjadi sebelum pada hamil. Oke. Memang produktifnya lebih tinggi. Dan itu aku pasti bikin storyline, bikin storyboardnya dulu, footage-nya seperti apa, terus kontennya mau sedang bawakan apa. Oke, baik. Terima kasih. Dua-duanya aku jalan ini, spontan dan sesuai storyline. Oke, siap. Itu ya Kak Brili ya. Nah, satu lagi nih Kak, terakhir pertanyaan dari kolom komentar. Sebelum kita mengakhiri sesi live ini, ada dari Kak Shalo, ada skor Mina.
apakah ada ritual atau kebiasaan wajib sebelum mulai membuat konten yang selalu dilakukan? Mungkin selain riset kali ya Kak, misalnya Kak Emma apakah ada ritual khusus kayak baca apa dulu, atau ngapain dulu, atau lion quest dulu? Nah kira-kira seperti apa Kak Emma? Mana sih pertanyaannya Kak? Aku nggak kebaca tadi Kak. Kak, aku cuma tadi scroll ketika Kak Emma jawab dari audiens yang jawab. Jadi ritual atau kebiasaan wajib sebelum membuat konten yang biasa Kak Emma lakukan itu. Ritual wajib apa ya? Ritual wajib itu tadi. Minum teh dulu ya. Dulu Minum nih, dulu. kayak stuck ya. Jadi buat teman-teman Minum jangan teh lupa dulu. time ya. Minum teh. Ritual wajib itu sebenarnya nggak ada, tapi aku sarankan pada saat mau mulai membuat konten atau kita berproduksi, pastikan nih tidak di dalam, tidak sedang dalam keadaan emosi Eh, gitu. Terus pastikan juga waktu membuat konten itu tidak menggerus apa waktu kamu dan mental kamu. oke. Ngerti gak sih? Kayak memaksa bikin konten kan ada beberapa nih kayak maksa ya aku harus konten nih kalau enggak aku nggak produktif aku nggak ada yang diupload nggak jangan jadi pastikan pada saat membuat konten itu dalam mood yang baik waktunya lebih cepat selesai kontennya pasti lebih baik. Oke, wow, thank you Kak Emma. Nah itu ya jawabannya underscore Mina. Terima kasih sudah dan sekali lagi mohon maaf teman-teman yang udah bertanya tapi kita belum ini ya jawab, nanti silakan untuk pantengin Instagram Tesya Botol. Nah, kok ini terakhir buat kalian yang mau kesempatan untuk dapat hadiah dari Tesya Botol sebesar 100.000 per orang, kalian bisa untuk review apa yang kalian dapatkan selama sesi live ini pakai template at yours yang sudah ada di Instagram story Tesya Botol. 5 pemenang akan kita kasih THR dari Tesya Botol ya, jadi langsung ikut dan boleh juga Kak Emanya biar nanti di repost kan lumayan siapa Iya. followers yang nyantol ya Kak ya. Tentunya jangan lupa untuk follow Kak Emma dan tentunya Tesya Botol. Nah, aku juga mau info ini buat Kak Emma juga belum tahu. Jadi Tesya sekarang lagi ada diskon Kak di Alfamart 10%. Periodenya dari 16 sampai 31 Maret gitu. Jadi bentar lagi nih promo di Alfamart mau habis, jadi boleh diborong produk Tesya Botol di Alfamart dan ada di Indomaret. Kalau ada yang tanya, aduh nggak ada Alfamart, oke boleh Indomaret ya, karena ada 10% diskonnya Tesya Botol hijau celup. Kalau yang tadi 10% itu yang biru ya. Nah kalau yang celup ini 20 Maret sampai 20 April. Jadi kalau misal mau untuk stok bisa banget buat meet bareng keluarga ya Kak ya. Oke. Nah, nggak terasa ya Kak Ewa sudah di penghujung live. Nah, kira-kira Bisa. iya, aku mau tanya Oh nih. iya, jam Jam 8 ternyata. Nah, aku mau tanya bukan tanya sih, lebih ke pesan ya, pesan atau closing statement dari Kak Emma, Sarah untuk para full time mom lainnya yang kira-kira ingin berkarya di media sosial tapi masih ragu. Itu seperti apa? Boleh sekali closing statement ya Kak ya untuk live kita. Silakan Kak Emma. Oke, terima kasih. Aku mau kasih closing statement nih buat teman-teman pemula konten creator atau konten creator lama atau yang sedang vakum dan mau melanjutkan lagi konten kreatornya. Ingat, itu tadi tidak perlu menunggu sempurna ya, sama seperti tagline kita malam ini. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menjadi palsu. Kenali diri sendiri, buatlah konten yang memang baik, sajikan dengan baik, pasti hasilnya baik. Yakin deh, itu pasti cara untuk sustain di dunia digital adalah share yang berimpact baik. Wow. Thank you Kak Emma dan aku bisa highlight dari teman kita
setelah perbincangan live ini. Buat teman-teman juga, be yourself, do the best, love yourself, and be productive. Karena seperti kata Kak Emma, semua itu memang ya berawal dari pemula, pada akhirnya nanti akan bisa jadi expert gitu ya Kak ya. Jadi jangan Betul. maju terus, pantang mundur. Oke, thank you Kak Ima buat ilmunya, buat charger energi positifnya. Semoga bisa semakin inspirasi banyak orang. Sukses selalu buat Kak Emma dan tentunya dilancarkan ya Kak ya persalinannya. Oh, amin. Oke, nah ini buat teman-teman kalau misal belum follow Kak Emma boleh untuk follow Kak Emma ya. Jadi siapa tahu nanti akan dapat insight lain dari Insta story-nya Kak Emma atau dari konten-kontennya Kak Emma dan kita saling support para wanita satu sama lain ya. Nah, buat teman-teman yang belum sempat bertanya yang tadi aku bilang dan tenang aja karena nanti kita akan posting banyak konten-konten inspiratif tentunya masih berhubungan dengan Kak Emma dan konten creator. Jadi kalian boleh tanya di sana dan nanti akan dibantu Kak Emma kalau misalnya ada beberapa pertanyaan ya Kak ya yang mungkin Betul. untuk bisa untuk dijawab. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi sudah banyak banget yang join. Sekarang udah di penghujung live. Dan aku mau mengakhiri live ini, tapi sebelum itu aku mau cheers dulu. Terakhir kalinya sama Kak Emma dengan teh cabotol. Iya, habis nih sampai. Cheers. Oke, kita minum dulu sampai mau habis loh. Teh botol memang nggak ada duanya ya Kak ya. Banget. Oke, jadi sampai jumpa di Serasi Talk selanjutnya karena selain Kak Emma, wanita inspiratif yang menjadi sesi kedua, nanti akan banyak sesi-sesi yang lain sampai di ujung acara Big Bang Teh Botol. Jadi kalian harus pantau terus ya. Dan jangan lupa luangkan waktu untuk relax sejenak, me time bersama Teh Botol, teh hijau yang punya rasa dan mati otentik. Sekali lagi thank you Kak Emma. Makasih Kak See you. Siska, Tecah Botol dan teman-teman yang udah nonton live-nya. Nanti pasti diumumin yang menang tuh pada nanya. Kasih ya, kasih spill kamu panitia. Oke, terima kasih ya Kak Emma, sukses Terima kasih selalu. semuanya. Ya, selamat malam Minal Kak. aidin. Ya, minal aidin wal faizin. See you. Bye bye. Bye-bye.